Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mata Yang Haoyu dipenuhi dengan kekaguman. Dia mengerti bahwa dengan waktu yang cukup, anak muda ini pasti akan datang untuk melampaui dia. Sungguh kekuatan hidup dan ciptaan. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepadamu perjuangan terakhir dari medan saya. Berbicara demikian, Yang Haoyu perlahan mengangkat lengan kanannya, mengarahkannya ke langit. Untuk pertama kalinya, medan bintangnya menyusut, tetapi terus menyebarkan bintang di seluruh proses. Medan Dewa Cahaya Long Hao Shen akibatnya segera berkembang ke sebagian besar. Karena bahkan bintang yang tersebar pun masih bisa menimbulkan kerusakan besar padanya, satu-satunya pilihannya adalah perlahan-lahan menetralkan kekuatan bintang-bintang ini. Dari medan yang menyusut, banyak bintang berkumpul di Yang Haoyu. Armor emasnya awalnya sangat indah, tetapi setelah bintang-bintang bertatahkan di atasnya satu demi satu, ia memperoleh kecerahan yang tak tertandingi. Medan penjelmaan diri. Li Zengzi kehilangan suaranya karena khawatir, penuh keterkejutan, diikuti dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tahu bahwa celah yang hampir tidak bisa ditutup masih ada antara Yang Haoyu dan dia. Li Zengzi menaruh harapan terbesarnya pada turnamen kuil suci ini, karena dia baru saja menembus peringkat keempat dari langkah ke-9 kultivasi, energi spiritual internalnya melebihi 400.000. Tidak hanya itu, tetapi dia memiliki lebih dari 2 teknik medan yang kuat. Tetapi setelah melihat kemampuan Yang Haoyu ditampilkan, dia tahu bahwa celah tak tertandingi yang memisahkannya dari Ksatria Suci Langit Berbintang yang legendaris ini masih ada. Medan penjelmaan diri, itu adalah kemampuan karakteristik peringkat kelima dari langkah ke-9, mewakili peningkatan ke kelas tinggi dari langkah ke-9. Pada saat ini, medan tersebut adalah Yang Haoyu sendiri, dan Yang Haoyu juga merupakan medannya sendiri, medan dan penggunanya menjadi satu kesatuan. Ini sudah menjadi batas keabadian. Tentu saja, ini bukan keabadian yang nyata, tetapi setelah mencapai ranah medan inkarnasi diri, harapan hidup manusia akan berkembang menjadi lebih dari 500 tahun. Chen Zidian tidak berhasil mencapai prestasi ini, namun Yang Haoyu baru saja melakukannya. Medan Dewa Cahaya Long Hao Shen secara bertahap menutupi Yang Haoyu dalam ruang lingkupnya, dan Yang Haoyu menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Medannya telah sepenuhnya bergabung dengannya, ini telah menjadi pertarungan di dalam medan Dewa Cahaya Long Hao Shen. Melambaikan pedangnya, Yang Haoyu segera mengambil jalan di depannya. Bahkan medan Dewa Cahaya yang sudah berevolusi terbelah di depan pedangnya, yang telah mendapatkan transparansi, berkedip-kedip dengan cahaya bintang seperti baju besinya, mewujudkan langit malam yang tak berujung. Serangan pedang menyilang cahaya bintang yang aneh mengoyak jalan menuju Long Hao Shen, benar-benar tak terbendung oleh medan Dewa Cahaya. Serangan pedang cahaya bintang menyilang berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi tekanannya yang besar menyebabkan armor Long Hao Shen mengeluarkan serangkaian suara berderak, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Armor tingkat epik ini sebenarnya sama sekali tidak mampu menahan tingkat kekuatan seperti itu. Unicorn ilahi mengulurkan sayapnya, memperlihatkan ekspresi sedih. Di bawah tekanan besar itu, kepalanya diturunkan dengan paksa, dan cahaya suci yang tersebar dari tanduknya menjadi jauh lebih lemah. Unicorn ilahi ini, tentu saja, Raja Bintang yang berevolusi seiring dengan kebangkitan kultivasi Long Hao Shen. Itu masih belum memiliki medan sendiri, dan penggunaannya telah diminimalkan karena penindasan medan bintang. Serangan Yang Haoyu sudah memanfaatkan sebagian besar wilayahnya, dikompresi untuk digunakan dalam bentuk teknik. Serangan pedang silang ini bisa dikatakan mengumpulkan kekuatan teknik ledakan langit berbintang yang banyak. Bahkan medan Dewa Cahaya berevolusi ke batas kehidupan dan ciptaan tidak mungkin menghilangkan kekuatan medan yang sangat terkonsentrasi seperti itu. Ini adalah perbedaan dalam kultivasi kedua belah pihak, sudah melampaui kesenjangan dalam kualitas kedua medan. Dengan suara kesemutan ringan, Long Hao Shen langsung memilih untuk membuang armornya sendiri, jika tidak maka akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
Tanpa perlindungan baju besi, situasi krisis Long Hao Shen menjadi lebih jelas. Kekuatan besar membuatnya bahkan tidak bisa melepaskan pedang kehidupan dan penciptaan di tangannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari ksatria terkuat Yang Haoyu. Orang dapat mengatakan bahwa proses pertempuran sebelumnya hanyalah Yang Haoyu memberikan arahan kepada Long Hao Shen demi meningkatkan pengalamannya. Serangan cahaya bintang menyilang Yang Haoyu lebih cepat dari apapun, menyerang langsung ke Long Hao Shen, tetapi kecepatan serangan secara sukarela diturunkan dengan cepat, karena tekanannya meningkat. Dengan meningkatnya tekanan, akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan kultivasi Long Hao Shen, menanggung tekanan seperti itu hampir tidak mungkin terjadi. Yang Haoyu mencoba memaksa terobosan dari Long Hao Shen dengan sebagian besar kekuatannya sendiri. Pengalaman praktis seperti itu akan menghasilkan manfaat yang tak terlukiskan untuk masa depannya. Tubuh Long Hao Shen sedikit menggigil di udara di depan tekanan yang menghancurkan ini, ketika pedang kehidupan dan penciptaan yang harmonis menyebarkan nyanyian seperti naga yang hanya terus semakin bernada tinggi. Serangan cahaya bintang menyilang semakin dekat dan semakin dekat ke Long Hao Shen, dan dia masih tidak dapat keluar dengan respons yang efektif, apalagi pergeseran gerakan. Yang Haoyu diam-diam, berpikir dalam hati, mungkin saya hanya memiliki harapan yang terlalu tinggi pada anak ini. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, namun dia sudah berhasil mengembangkan medannya sekali. Apalagi yang bisa dia tunjukkan. Tekanan besar mulai menyebabkan mulut dan hidung Long Hao Shen mengeluarkan darah. Jika ini terus berlanjut, hidupnya akan segera terancam. Tepat ketika Yang Haoyu berpikir untuk menghentikan serangannya, dia tiba-tiba melihat mata Long Hao Shen. Mata ini sama lemasnya, dengan tampilan damai yang sama bahkan di bawah kesulitan yang begitu putus asa, bahkan dengan ekspresi kegigihan ditambah dengan ekspresi lembut ini. Dia belum menyerah. Ini adalah reaksi pertama Yang Haoyu, dan tepat pada saat ini, dia melihat kilatan ungu di matanya, saat kilau keemasan keunguan terpancar dari dalam matanya, 9 garis ungu muncul tanpa suara di dahinya. Sama seperti gelombang deras, halasi emas keunguan menyembur keluar dari punggung Long Hao Shen, langsung mengubah medan dewa cahaya putih menjadi warna emas keunguan. Aura kehidupan dan ciptaan menghilang, digantikan oleh kekuatan yang tak tertandingi dan niat destruktif yang tak ada habisnya. Saat itu, aura Long Hao Shen bermetamorfosis, satu-satunya hal yang tersisa sama adalah penampilannya yang lembut dan damai. Sosok ilusi besar muncul di belakangnya. Itu bukan Dewi Cahaya. Itu karena energi spiritualnya mencapai kualitas Dewa Cahaya, eksistensi yang mampu bersaing dengan Dewi Cahaya. Gambar ilusi besar ini berwarna ungu, mengeluarkan ungu yang gemilang, 6 kepalanya yang besar terangkat tinggi dan dengan 2 tonjolan besar di sisi ekstrim dari 6 kepala, sudah mendekati bentuk 6 kepala lainnya. Tampilan ilusi dari perawakan itu secara bertahap diperoleh secara substansi, sayapnya yang besar terbuka dan menyebabkan penambahan bangsawan dan kekuatan yang tak tertandingi ke medan Dewa Cahaya Dewa Keunguan Long Hao Shen. Benar, pembuluh darahnya telah memanggilnya di depan tekanan tinggi dan krisis yang mengancam jiwa yang dihadapi Long Hao Shen. Raungan luar biasa bergema di belakang Long Hao Shen. Jejak dalam dari niat ungu berkobar, berubah menjadi halasi ungu yang bertiup di Yang Haoyu. Yang mencengangkan, di mana-mana cahaya ungu lewat, lingkungan Long Hao Shen berubah warna menjadi emas keunguan, dan serangan cahaya bintang itu berhenti di udara. Orang dapat secara mengejutkan melihat bahwa cahaya keunguan meluas di jalan yang diambil oleh Yang Haoyu, memusnahkan cahaya bintang yang tak terhitung banyaknya. Pedang Yang Haoyu mengubah sikap, cahaya bintangnya terjalin menjadi atlas bintang yang luar biasa. Tapi semua cahaya bintang ini tampak sama sekali tidak berguna di depan halasi emas keunguan itu ketika tersebar secara langsung. Ketika cahaya keunguan itu melakukan kontak dengan Yang Haoyu, tubuhnya menggigil hebat, dan awan emas ilusi terpisah darinya, berkibar ke arah yang berlawanan. Long Hao Shen memanfaatkan momentum besar untuk berkedip ke depan, aura besar di punggungnya bergabung dengannya untuk berubah menjadi baju besi emas keunguan yang luar biasa. Tapi warna emas keunguan ini terlalu sombong.
Pada saat itu menempel di tubuh Long Hao Shen, unicorn ilahi sebenarnya diusir jauh. Betapa anehnya melihat unicorn ilahi tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun pada saat seperti itu. Heksagram warna-warni yang dilacak di bawah kakinya menghilang dengan tenang, dan jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan mengetahui bahwa pada saat sosok ungu besar itu muncul, bahkan unicorn ilahi tingkat atas tampak dipenuhi dengan teror. Kebalikan dari baju besi emas keunguan Long Hao Shen yang luar biasa, armor bintang langit dan pedang ganda yang Hao Yu sebenarnya keduanya menghilang. Suara menderu sebelumnya disertai dengan pelepasan halasi ungu sebenarnya dengan paksa mengusir binatang langit yang Hao Yu. Yang Hao Yu benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan sekarang. Evolusi kedua, itu sebenarnya adalah evolusi kedua yang terjadi pada medannya. Ini tidak mungkin, bahkan ksatria dari langkah ke-9, peringkat kelima seperti dirinya tidak dapat mencapai prestasi ini. Hanya di peringkat ke-6 atau bahkan ke-7 yang mungkin bisa dilakukan. Dia juga merasakan perasaan temannya. Halasi ungu itu secara tak terduga membangkitkan ketakutan pada binatang langit yang dikenal sebagai binatang mitologis nomor 1 dari tipe langit berbintang. Sejak dia membuat perjanjian dengan binatang langit, itu adalah yang pertama terjadi pada Yang Hao Yu. Sejak awal pertempuran ini, Long Hao Shen terus-menerus berada di bawah tekanan. Tekanan tiba-tiba menjadi ringan, dia secara refleks memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan. Saat ini, medan Dewa Cahaya berada dalam keadaan yang luar biasa, tetapi itu sebenarnya bukan evolusi kedua. Sama seperti baju besi yang terwujud di tubuh Long Hao Shen, yang berasal dari kekuatan Hao Yue. Sosok ungu berkepala 6 itu tidak lain adalah Hao Yue yang hampir mati bersama Long Hao Shen, dan telah bersembunyi selama lebih dari 5 tahun. Halasi ungu tua itu adalah kekuatan garis keturunan Hao Yue. Sama seperti kultivasi Long Hao Shen naik ke peringkat kedua dari langkah ke-9, Hao Yue juga membuat kemajuan besar, sangat bertambah ukurannya hingga sekarang panjangnya lebih dari 30 meter. Semua sisiknya berkilauan, tetapi sebenarnya, kultivasinya hanya mencapai puncak langkah ke-8. Tapi, menilai Hao Yue secara alami tidak bisa dilakukan dengan faktor-faktor sederhana seperti itu saja. Kedua tonjolan besar itu sepertinya akan membentuk kepala kapan saja. Hao Yue berkepala 6 sudah mencapai puncak langkah ke-8, jika dia menumbuhkan 2 kepala lagi untuk mendapatkan 8 kepala, level apa yang akan dia capai? Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak berani membayangkan. Juga, karena kemampuan Hao Yue hanya terus tumbuh semakin kuat, keingintahuan Long Hao Shen tentang asal-usulnya hanya terus tumbuh. Mengasimilasi kekuatan darah Hao Yue, Long Hao Shen juga merasakan semburan kekuatan yang berasal dari kekuatan darah Hao Yue ke dalam tubuhnya sendiri juga. Medan Dewa Cahaya yang biasanya lembut memperoleh kemuliaan dan kekuatan. Untuk kehidupan dan ciptaan ditambahkan kehancuran dan kehancuran. Dua ekstrim yang keluar dari pembuluh darah kuat Hao Yue ini mengintegrasikan keseluruhan dengan sempurna. Hao Yue tentu saja tidak sekuat Long Hao Shen saat ini, tetapi tingkat yang dicapai oleh kekuatan pembuluh darahnya bahkan tidak dapat ditanggung oleh binatang langit yang memisahkan dirinya dari tubuh Yang Hao Yu, menyebabkan medan bintang Yang Hao Yu segera kehilangan keseimbangan. Di tengah gangguan ini, serangan Long Hao Shen meningkat ke tingkat kekuatan terkuatnya. Jantung keabadian berdenyut dengan kuat, dan pedang ilahi berwarna emas keunguan melepaskan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi dengan niat pedang yang mendominasi dan juga membawa kilau emas keunguan sambil ditinggikan tinggi. Saat ini, jiwa pedangnya dan niat pedangnya membuat satu, dan menyebabkan Long Hao Shen langsung muncul ke kondisi puncaknya. Namun, Yang Hao Yu memang pantas mendapatkan reputasinya. Binatang langit berpisah darinya hanya selama sepersekian detik sebelum kembali untuk menutupi tubuhnya. Tapi medan bintang sedikit melemah, sementara serangan gesit Long Hao Shen membawa kekuatan yang menghancurkan bumi. Dengan teriakan, pedang di tangannya menelusuri busur yang tidak masuk akal, mengumpulkan segudang cahaya bintang sebagai satu untuk bentrok dengan serangan kuat Long Hao Shen. Bentrokan ini tampak tidak penting, tetapi di ruang tunggu kuil ksatria, itu menyebabkan perubahan besar dalam ekspresi wajah Chen Zidian.
Sosoknya melintas untuk mencapai puncak penghalang pertahanan, dan dia berteriak keras, kekuatan penuh untuk mendukung penghalang semua orang. Pukulan keduanya bermunculan ke penghalang. Bentrokan ini berisi kekuatan penuh mereka berdua, sudah melebihi level medan normal. Mereka sepertinya benar-benar lupa bahwa ini adalah pertandingan yang berlangsung di turnamen kuil suci. Bentrokan yang mencapai level mereka sudah melampaui apa yang bisa dipertahankan oleh penghalang pertahanan tingkat alat ilahi. Dan, jika itu hancur, mungkin seluruh kota suci akan terpengaruh, terutama banyak kerumunan yang berdiri di luar. Ledakan nyata akan benar-benar mengubah pertandingan ini menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Zidian tidak menghentikan mereka selama ini karena dia sangat akrab dengan Yang Haoyu. Oleh karena itu sepenuhnya menyadari ketinggian kultivasinya, mengetahui bahwa dia adalah orang yang benar-benar tepat. Tapi siapa yang bisa menebak bahwa Long Haoshen tiba-tiba akan memanggil binatang ajaib lain, sebelum bersatu dengannya dan benar-benar memutuskan hubungan antara Yang Haoyu dan binatang mitologi langit berbintang. Ini mengobarkan daya saing Yang Haoyu, mengakibatkan bentrokan kekuatan maksimal ini. Jika dibiarkan meledak, bahkan di antara para petinggi dari 6 kuil besar, mungkin hanya beberapa dari mereka yang lebih rendah dari langkah ke-9 yang akan tetap ada. Menjadi wasit kepala, bagaimana dia bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi? Reaksi pertamanya adalah segera meminta bantuan, karena penghalang pertahanan adalah satu-satunya cara mereka untuk menyatukan kekuatan mereka sekaligus. Mendengar teriakan besar Chen Zidian, para petinggi dari 6 kuil besar hampir semuanya mulai beraksi tanpa ragu-ragu. Li Zengzi adalah orang pertama yang bereaksi, menekan kedua tangannya ke penghalang untuk menuangkan energi spiritualnya ke dalam. Turnamen kuil suci adalah kontes antara kekuatan terbesar dari aliansi kuil, di mana semua jenis kecelakaan telah terjadi. Penguatan penghalang pertahanan semacam itu sebelumnya telah digunakan dalam turnamen kuil suci sebelumnya. Misalnya, Putra Samsara di masa lalu telah menyebabkannya benar-benar tercabik-cabik. Meskipun penghalang pertahanan stadion besar kuil mencakup area yang sangat luas, tenaga untuk mempertahankannya juga sangat besar. Saat ini, kolaborasi semua dari 6 kuil besar langsung memperkuatnya ke tingkat yang sangat besar. Gempa bumi seperti guncangan segera terjadi. Area di dalamnya sudah dipenuhi dengan segudang cahaya yang mengalir dari setiap warna. Sosok Long Haoshen dan Yang Haoyu benar-benar tenggelam dalam cahaya yang luar biasa itu, dan guncangan besar sudah melibatkan seluruh kota suci, seperti gempa bumi sungguhan. Penghalang pertahanan dapat mempertahankan pukulan keras karena yang menopangnya telah terbang dari semua ruang tunggu, mencapai setidaknya langkah ke-8 dari kultivasi. Namun mereka dikirim terbang satu demi satu oleh kejutan besar. Seluruh penghalang berkedip-kedip dalam cahaya warna-warni. Semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan melonjak di dalam penghalang. Membiarkannya meledak akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan menyebar. Penghalang pertahanan dapat menahan guncangan dari energi spiritual, tetapi tidak ada yang bisa menutupi permukaan di bawahnya, jadi saat ini, itu mulai terbelah dari bawah, menyebabkan seluruh stadion besar kuil bergoyang dengan keras, beberapa retakan mulai terbentuk di lantainya. Tepat kali ini, cahaya keemasan warna-warni langsung datang di udara. Saat cahaya keemasan itu bertambah besar, itu menutupi seluruh lantai stadion besar aliansi sebelum perlahan menyebar ke bawah untuk mulai menutupi seluruh stadion besar. Guncangan kota suci akhirnya berhenti, tetapi karena kerusakan substansial yang disebabkan oleh cahaya ini, atapnya menghilang sama sekali. Itu adalah pagoda, berkedip-kedip dalam cahaya keemasan yang tumpah ke seluruh udara. Di pagoda ini ada prasasti emas yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan kilau berbagai warna. Pagoda 7 lantai itu tampaknya cukup besar untuk menutupi permukaan stadion besar aliansi serta seluruh penghalang pertahanan. Begitu mendarat ke tanah, guncangan seperti gempa akhirnya terkendali. Semua orang di luar stadion besar aliansi sudah sangat panik. Setiap kristal magis penyiaran telah pecah berkeping-keping, dan masa dipenuhi dengan teror yang mengejutkan.
Untungnya, guncangan bumi yang menakutkan itu seolah-olah seekor naga perkasa berguling menghilang setelah hanya melanjutkan untuk waktu yang sangat singkat. Melihat menara besar yang telah menjulang di tengah-tengah stadion besar aliansi yang terbelah itu, teriakan tersentak segera muncul dari orang-orang. Chair dengan tenang tetap mengapung, mengulurkan tangan kanannya di depannya mengeluarkan menara keabadian. Kehadiran yang luar biasa di tengah-tengah stadion ini tidak diragukan lagi adalah menara keabadian. Menara keabadian saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya jauh lebih mistis, tampak lebih dekat dengan alat ilahi yang asli. Meskipun tidak mencapai tingkat alat supra ilahi, ia memiliki kemampuan menutup ruang, dan terlebih lagi, kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ia sudah mengakui Chair sebagai master, bertindak sekarang sebagai penyerang dan pertahanan dengan kemampuan teleportasi spasial yang dimiliki Chair. Menara keabadian mengeluarkan suara kicau ringan yang berlangsung lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Cahaya terang melintas dari dada Chair, saat tangan kanannya melambai di menara keabadian. Menara keabadian terbang 20 meter ke atas sebelum menyusut dengan cepat, mendarat kembali di tangan Chair, untuk akhirnya berubah menjadi permata emas yang rumit sepanjang 25 cm kembali ke telapak tangannya. Chair mengangkat pergelangan tangannya, melodi abadi berkedip di pinggangnya, saat menara keabadian menghilang tanpa jejak ke dalam bentuk untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tatapannya beralih dengan tidak sabar kembali ke arah stadion. Saat ini, stadion sudah memulihkan ketenangannya. Tidak ada kerusakan yang diderita oleh penghalang pada akhirnya, dan para petinggi dari 6 kuil besar dengan tugas menjaga penghalang berkumpul kembali satu persatu, dengan banyak orang memandang Chair, tanpa penindasan sebelumnya oleh menara keabadian, meskipun itu tidak akan sampai ke tingkat kota suci yang benar-benar terancam punah, situasi seperti serangan naga itu pasti akan menyebabkan gangguan besar muncul di kota suci. Tanah stadion tampak dibajak, seluruh tanah digali dengan Long Hao Shen dan Yang Haoyu berdiri di atas hanya 2 bidang tanah yang utuh. Long Hao Shen jatuh ke tanah, menggunakan 2 pedangnya yang berat untuk menopang tubuhnya, terlihat cukup pucat dan memiliki jejak aliran darah di sudut mulutnya. Tapi orang bisa dengan jelas melihat cahaya terang yang kuat bersinar di dadanya, indikator denyut nadi jantung keabadian memulihkan sejumlah besar esensi cahaya. Meskipun Yang Haoyu masih mengambang, dia terlihat cukup celaka, rambutnya dalam kekacauan total dan armor padanya telah menghilang. Chen Zidian terengah-engah, demi mempertahankan penghalang pertahanan, dia baru saja mengeluarkan terlalu banyak. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi terkesiap dalam diam ketika melihat ke arah yang sama. Saya telah kalah. Long Hao Shen dan Yang Haoyu saling memandang, menyatakan sikap ini hampir bersamaan. Hah? Chen Zidian memiliki tatapan bertanya-tanya. Tanpa meninggalkan waktu bagi Long Hao Shen untuk menjelaskan dirinya sendiri, Yang Haoyu menyatakan, meskipun aku lebih unggul, namun pemulihan energi spiritualmu lebih cepat dariku, jadi aku menyerah karena lama-kelamaan pasti kalah jika diteruskan. Setelah mengatakan ini, sosoknya muncul saat dia mengambil langkah untuk berjalan keluar melalui penghalang pertahanan. Long Hao Shen tampak penuh penghargaan. Dia tahu bahwa Yang Haoyu bertindak dengan sengaja. Dia sebenarnya adalah pihak yang kalah, kemampuan benar-benar diperas oleh Yang Haoyu. Jika Yang Haoyu telah menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal, dia pasti sudah lama kalah. Bahkan bentrokan terakhir sebenarnya menguntungkan Yang Haoyu. Bahkan jika dia benar-benar mencoba membunuh lawan, Long Hao Shen masih paling banyak hanya bisa memberinya beberapa luka serius. Chen Zidian sebagai wasit menyatakan, kalau begitu maka Long Hao Shen lah pemenangnya, berhubung arena mengalami kerusakan maka turnamen akan diteruskan esok hari. Kakek Yang, terima kasih karena membiarkanku menang, Yang Haoyu menjawab, tidak, kemenangan ini murni milikmu adalah anak muda paling bertalenta yang pernah kutemui. Ketenangan dan kepercayaan dirimu melampaui orang-orang hebat dari setiap kuil, kini aku mendapat harapan bahwa generasi baru dapat bangkit mengakhiri era kegelapan, berhubung turnamen ditunda, ikutlah dulu denganku ada yang ingin aku beritahu. Dengan